Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abzi Muhammad Nurlan dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diabetes insipidus. Pengertian diabetes insipidus ini adalah diabetes insipidus adalah kondisi yang cukup langka dengan gejala yang selalu merasa haus dan sering membuang air kecil dalam jumlah yang sangat banyak. Jika sangat parah, penderita itu bisa mengeluarkan urin sebanyak 20 liter per harinya. Lalu yang kedua ada penyebab diabetes insipidus. Terjadi diabetes insipidus ini tuh dikarenakan gangguan pada hormon antidiuretik atau dibilang ADH yang mengatur jumlah cairan dalam tubuh. Hormon ini tuh dihasilkan oleh hipotalamus, yaitu jaringan khusus di otak, dan hormon ini tuh disimpan oleh kelenjar pituitari yang setelah dihasilkan oleh hipotalamus. Yang ketiga ada gejala dari diabetes insipidus. Secara umum diabetes insipidus ini tuh ditandai oleh gejala sebagai berikut. Ada rasa haus yang berlebihan, pengeluaran urin yang sangat banyak, yang seperti saya bilang tadi bisa mencapai 20 liter per hari. Lalu ada waktu malam yang terganggu dan mungkin bisa sering mengompol. Yang selanjutnya ada klasifikasi diabetes insipidus. Jadi diabetes insipidus ini diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada diabetes insipidus sentral atau neurogenik. Diabetes insipidus sentral ini tuh merupakan bentuk tersering dari diabetes insipidus ya, dan biasanya itu bisa berakibat fatal. Hal ini tuh disebabkan oleh kerusakan nukleus supraortik yang mensintetiskan ADH. Lalu kedua ada diabetes insipidus nefrogenik. Keadaan ini tuh terjadi bila ginjal itu kurang peka terhadap ADH. Yang ketiga ada diabetes insipidus dipsogenik. Kelainan ini tuh disebabkan oleh kerusakan dalam mekanisme haus dalam hipotalamus. Yang keempat ada diabetes insipidus gestasional. Diabetes insipidus gestasional ini terjadi hanya bila saat hamil, jika enzim yang dibuat oleh plasenta itu merusak ADH. Lalu selanjutnya ada patofisiologi diabetes insipidus. Di sini tuh yang diabetesnya ini bisa dilihat sendiri ya. Jadi yang pertama itu ada, boleh lihat kan kalau yang ini. Jadi itu patofisiologi diabetes insipidus. Jadi yang pertama ada hiperglasemia malnutrisi protein, lalu mengakibatkan saluran air pada ginjal abnormal. Lalu juga ada gangguan responal ginjal ADH yang normal. Itu menyebabkan diabetes insipidus nefrogenik. Untuk diabetes insipidus neurogenik itu ada operasi infeksi tumor di cedera kepala, kerusakan hipotalamus, gangguan nukleus supraoptik di hipofise, sekresi ADH menurun, dan itu menyebabkan diabetes insipidus nefrogenik. Dan kedua ini tuh bisa menyebabkan ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik, lalu ada jumlah urin yang meningkat, dan juga mengakibatkan poliuria. Dan ini juga bisa menyebabkan dehidrasi dan menyebabkan defisit volume cairan. Dan poliuria juga itu menyebabkan peningkatan osmolaritas merangsang kemoreseptor di korteks, lalu muncul sensasi haus dan mengakibatkan minum terus-menerus, dan ini juga bisa mengakibatkan polidipsi. Lalu untuk yang terakhir ada pengobatan diabetes insipidus. Pada diabetes insipidus kranial ini pengobatan mungkin tidak perlu dilakukan pada kasus yang ringan ya. Untuk mengimbangi jumlah cairan yang terbuang, Anda mungkin perlu mengonsumsi air yang lebih banyak. Dan untuk diabetes insipidus ini juga terdapat obat yang berfungsi untuk meniru peran hormon antidiuretik bernama desmopressin.
Sedangkan pada diabetes insipidus nefrogonik ini juga ada obat yang digunakan untuk menghasilkan uh, ti tiazide diuretik. Obat ini tuh berfungsi untuk menurunkan jumlah urine yang dihasilkan oleh organ ginjal. Ya, sekian saja presentasi tentang diabetes insipidus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.